Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan Hasto Kristianto, tersangka KPK dan juga Sekjen PDIP. Di mana kata pengacara Hasto, dia ini didampingi oleh 1.000 pengacara, teman-teman. Tapi ternyata tidak hanya 1.000 pengacara, pendukung Hasto juga rame-rame menggeruduk KPK kemarin ketika Hasto diperiksa oleh KPK. Ya ngomong-ngomong soal 1.000 pengacara ya, saya jadi ingat lagi nih anak abah, anak onta yang ketika sengketa pilpres katanya juga didukung dan dikawal oleh 1.000 pengacara. Sepertinya memang ada persamaan ya antara anak onta dan anak banteng, teman-teman. Aduh, dan ternyata soal hiruk pikuk 1.000 pengacara ini ditanggapi oleh beberapa netizen. Dan tanggapannya tidak main-main, teman-teman. Sangat-sangat menohok. Nah, selain itu ada juga penjelasan dari mantan penyidik KPK terkait di mana Harun Masiku berada. Dan apakah Harun Masiku masih hidup? Karena ini yang penting, teman-teman. Harun Masiku adalah kunci untuk membongkar kasus-kasus besar di balik Hasto Kristianto. Waduh. Dan di mana titik tepat Harun Masiku bersembunyi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hah? Pak Hasto dibela 1.000 pengacara? Amazing! Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Wow, luar biasa. Hari ini Pak Hasto secara gentle ya mendatangi KPK untuk melanjutkan pemeriksaannya sebagai tersangka. Dan lebih hebatnya lagi adalah Pak Hasto didampingi dan dibela 1.000 pengacara. Tanggung. Kenapa nggak 1 juta atau 1 miliar pengacara? Tapi aku jadi teringat satu kawan-kawan ya, 1.000 pengacara itu seperti dulu Pak Anies ya, di MK juga katanya tim kampanye menyiapkan 1.000 pengacara. Tapi hasilnya kalah juga. Sekali lagi aku bilangnya 1.000 pengacara, 1 juta pengacara, 1 miliar pengacara percuma kalau buktinya, saksinya tidak kuat ya. Yang dibutuhkan itu adalah buktinya yang kontra terhadap bukti KPK. Contohnya katanya ada rendam HP dan segala macam, itu bisa dibantah di persidangan. Ya kan, yang meyakinkan hakim itu baru keren. Kalau banyak-banyakan pengacara ngapain? Nanti juga yang hadir di persidangan paling kursinya juga disiapkan 10 paling banyak atau 15 lah. Yang lain juga di luar pakai layar monitor. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kenapa sampai disiapkan 1.000 pengacara ya? Kenapa nggak cukup 10 aja gitu ya? Kok kayak takut banget gitu ya? Dan juga itu bayarnya pengacara-pengacara itu gimana ya? 1.000 pengacara. Coba kita kasih perumpamaan ya, 5 juta aja satu orang dikali 1.000. Buset, 5 miliar. Banyak banget, kaya banget Pak Hasto ini. Untuk KPK harus berani, semangat, dan jangan takut. Karena ada jutaan, bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia yang sangat amat mendukung KPK dalam mengungkap kasus Harun Masiku dan Pak Hasto ini. Terakhir, ini yang harus paling kita ingat, jangan sampai pemerintah ataupun negara kalah melawan pejabat korup. Oke KPK, semangat. Pak Hasto, semangat juga. Tahu nggak sebenarnya Harun Masiku di mana? Wah, kalau Harun Masiku tidak tahu saya di mana. Ada yang tahu nggak? Ya itu makanya lagi dicari, Bang. Tetapi Kok bisa orang hilang segitu banyak? sepakat, Bang. Segitu lama? Nah, berdasarkan pengalaman saya, Bang ya, koruptor itu kalau kayak Harun Masiku, dia nggak akan bisa bertahan hidup di luar negeri. Luar negeri nggak seperti di Indonesia, Bang. Nggak, apalagi tunggu, bentar. Gua tidak bisa bertahan hidup di luar negeri. Ya, Berarti menurut lu, ya, Harun Masiku ada di Indonesia, ada di Indonesia. disembunyikan. Nah, itulah makanya strateginya Rosa, bahwa dia ingin kembali ke tadi titik nol, karena dia tidak bisa menemukan saat ini.
Dan tadi benar, harusnya dulu kan ada hipotesis kalau Harun Masiku nggak ketangkep maka Pak Hasto akan sulit jadi tersangka. Nah sekarang KPK berhasil Dibalik. udah ketangkep, udah jadi tersangka. ketangkep. Sorry, udah jadi tersangka, ya kan? Sudah jadi tersangka. Iya. Harusnya Harun Masiku keluar dong. Bahkan Harun Masiku sebenarnya kalaupun dia keluar bisa jadi dia akan menguntungkan Pak Hasto. Dia mengatakan uangnya bukan dari Pak Hasto. Dia akan mengatakan bahwa Pak Hasto tidak terlibat sama sekali dalam suap yang saya lakukan. Kan bisa begitu ngomong. Nggak mau lah. Nah, Ya nggak mau lah kalau gue jadi Harun Masikunya, begitu gue keluar tangkap KPK, gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue disuruh gitu. buat apa sama ini kabur? Kan begitu. Iya. Sama ini kabur kan istilahnya kayak pasang badan. Kalau nggak ada, kan orang menganggap keterangan Harun Masiku adalah keterangan yang jadi kotak Pandora buat Pak Hasto. Tapi pada kenyataannya kan sekarang Pak Hasto sudah jadi tersangka, ya kan, dan Harun Masiku belum keluar. Ini ada apa? Loh bro, kalau seorang Harun Masiku disembunyikan, Ya. Harun Masiku disembunyikan sampai Ya. sekarang, artinya Harun Masiku memiliki informasi-informasi yang luar biasa dong. Betul bang. Walaupun dengan informasi seperti itu saya masih yakin dia masih hidup bang. Karena nggak pernah ada tersangka korupsi dibunuh. Harun Masiku itu kan dia perbuatannya menyuap bang. Iya. Hukumannya itu lebih rendah bang Iya, makanya. daripada itu. Bentar Wahyu Setiawan kita lihat udah bebas kemarin kan, Iya, walaupun berarti bersyarat. udah beres dong harusnya. Harusnya kalau apalagi hukumannya paling kalau saya prediksi paling 1,5 tahun lah. Dia udah bisa hidup normal. Dan itu juga nyuapnya juga dikit kan? Ya makanya kalau Berapa sih maksimal kemarin tuh? 600 sampai 700 juta lah. Ya itu Dari sekitar 1 M. itu besar ya. Jangan salah nih, ntar gue ngomong dikit tersinggung orang-orang. Itu gede, tapi maksudnya untuk kasus korupsi nyuap tuh segitu tuh Betul. menurut gue kecil, Pak. Iya, 600 memang kecil. Cuma memang ada dampak yang besar yaitu terkait dengan demokrasi. Ya. KPU loh bang, penyelenggara pemilu di Indonesia bisa berhasil disuap. Tapi lu nggak setuju? Lu Kalau jumlahnya iya bukan, setuju. lu Apa? mungkin tidak Harun Masiku dilenyapkan di Ya semua kemungkinan bisa. Kalau abang berpikiran seperti itu ya nggak masalah. Tapi kalau saya berpikiran hati kecil saya mengatakan masih Ada, hidup. masih ada. bang. Saya pernah kehilangan jejak ya seorang koruptor. Tapi kemudian 2 tahun 3 tahun kemudian ada jejaknya. Karena koruptor mana, Pak? Koruptor yang lu ngomongin kan koruptor ngambil duit, Pak, bukan koruptor begini, Pak. menyuap. Menyuap juga. Oh, sama. Menyuap juga. Jadi bang kalau udah 5 tahun ini Harun Masiku baru bisa ketahuan kalau pertama ada informan yang memberitahukan dia di mana. Yang kedua dia menyerahkan diri, tralala gitu kan. Ya. Inilah saya. Oke. Dan saya nggak tahu nih Harun Masiku tampangnya udah kayak apa sekarang. Bisa operasi juga ya? Wah bisa, lah kan Bisa, duitnya ya? banyak. Duitnya Iya banyak kan? Iya kan? dari mana Harun Ya yang Masiku? menyembunyikan dia lah. Oh. Ya kan? Menurut lo, Ya. Pak Hasto tahu nggak Harun Masiku di mana? Nah, itu sangat penting. Kita berharap Pak Hasto mau jujur dalam pemeriksaan. Enggak, menurut lo. Menurut lo. Ya saya kan, Kan asumsi boleh. ya kan tapi saya nggak mau BAP dia. Iya kan? Iya, tapi kan Anda bekas penyidik. Iya kan? Iya kan? Anda kan bekas penyidik dong. Iya. Iya, kalau menurut lo sebagai insting seorang penyidik, kira-kira tahu nggak? Kalau saya bisa jadi dia tenteng. Kena kan? Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi 2 usulan yang diajukan oleh Saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dan 2024 hingga 2029 dari PDIP, Maria Lestari, turut menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus yang menyeret Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto. Nama Maria Lestari sempat disebut oleh Ketua KPK, Setio Budianto, saat pengumuman penetapan tersangka Hasto Kristianto terkait kasus suap pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku. Selain Harun Masiku, Hasto ternyata juga mengajukan nama lain untuk PAW, yakni Maria Lestari yang merupakan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 Dapil 1 Kalimantan Barat. KPK tak menutup kemungkinan untuk mendalami proses PAW Maria Lestari jika ditemukan alat bukti. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi 2 usulan yang diajukan oleh Saudara HK, yaitu
Yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Sebagai informasi, Maria Lestari menggeser posisi ex-caleg PDIP Alesius Hakim dari pelantikan anggota DPR RI pada 2019. Pada Pileg 2019, Alesius yang juga caleg DPR RI Dapil Kalbar 1 meraup 38.750 suara, sedangkan Maria mendapat 33.006 suara. Maria Lestari adalah politikus yang berasal dari Partai Besutan Megawati Soekarno Putri, yakni PDIP. Di tahun 2020 waktu itu ya biasalah kalau pembahasan suatu perkara yang baru di OTT begitu biasanya itu saling diskusi ya untuk hal-hal yang terkait dengan konstruksi hukum dan lain-lain. Biasanya yang diajak diskusi adalah penyidik-penyidik senior. Termasuk Anda? Ya, saya ajak diskusi. Dan waktu itu pembahasan soal ada kaitannya Hasto dalam suatu perkara itu dibicarakan gitu. Dan saya tidak ikut expose-nya, tapi setahu saya dari beberapa cerita kawan-kawan yang lain, apalagi kawan-kawan yang ikut expose kan banyak yang di TWK-kan tuh. Jadi saya cerita juga ngobrol loh salah satunya ya. Karena kan sekarang gabung kan, jadi pada cerita. Nah dari cerita itu kemudian saya bisa memahami bahwa saat itu sebenarnya dalam expose pun diajukan penetapan tersangkanya bukan cuma Harun Masiku, tapi juga Hasto. Jadi nama Hasto itu memang harusnya diekspos juga pada disampaikan diekspos. Cuman waktu itu pimpinan nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Saya nggak tahu kan, saya nggak ikut ekspos kan. Cuman memang dalam dinamika ekspos itu biasanya ada diskusi, ada perbincangan di sana. Tapi salah satu hal yang kemudian diputuskan itu adalah mungkin ya, saya nggak tahu persisnya. Cuman sepertinya waktu itu yang saya pahami dari cerita kawan-kawan itu adalah setelah Harun Masiku tertangkap baru dibahaslah soal Hasto. Itu yang fakta yang terjadi yang dibahas di tahun 2020. Jadi bukan tiba-tiba sekarang baru itu enggak. Saya rasanya enggak begitu. Jadi memang ini bukan ujuk-ujuk sebenarnya di 2020 ini memang sudah seharusnya nama Hasto Kristianto itu diekspos. Ya, mungkin akan berbeda kalau saat OTT setelah menangkap penerima waktu itu Wahyu Setiawan kalau nggak salah ya dari KPU itu Harun Masikunya tertangkap dan Hastonya kemudian tertangkap, mungkin akan berbeda keadaannya. Tapi kan waktu itu kan prosesnya ternyata ada kendala tuh. Jadi ada drama ya? Ada drama. Okay. Dramanya banyak dibahas kok. Banyak dibahas ya, dan kita akan membahasnya lagi. Oh gitu. Oke. Nah kalau misalkan jadi pertanyaan kemudian, apa sebenarnya alasan kemudian nama Hasto Kristianto di 2020 ini di hold untuk diekspos bersama dengan Harun Masiku? Benarkah ada invisible hand begitu yang kemudian mengatur jangan dulu deh gitu? Ya. Saya mendengar cerita dari kawan-kawan dan kawan-kawan rasanya sudah bicara di media kan. Hari ini sudah banyak yang bicara terkait dengan Firly Bahuri yang waktu itu 2020 menyampaikan ke media saat proses penangkapan itu sedang berjalan. Dan ini kan nggak pernah tuh pimpinan KPK kalau ada OTT biasanya tidak mungkin menyampaikan sebelum proses OTT itu selesai gitu. Setelah selesai ya baru itu sebagai transparansi disampaikan. Tapi yang terjadi adalah pada saat Wahyu Setiawan ditangkap di bandara dan beberapa lama kemudian rasanya Firly Bahuri menyampaikan, tapi seperti apa faktanya saya nggak tahu. Cuman itu yang disampaikan dan menurut saya bisa jadi itu menjadi persoalan. Kenapa? Karena dengan tersampaikan ke publik, kemudian orang-orang yang ada kaitan bisa kemudian menghilangkan bukti, lari, sembunyi dan lain-lain. Dan itu pasti akan mengganggu dalam proses OTT. Ada kesengajaan di situ? Mesti ditanya sama Firly ya. Tapi kan memang. Tapi masa iya nggak paham karena sebelumnya pernah jadi deputi kan. Artinya kan pengalaman dan paham sekali soal itu. Seharusnya. Jadi. Tapi kalau hati siapa yang tahu? Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya terkait dengan 1000 pengacara ini. Dan juga kalau kalian ingat kemarin ya, pendukung Hasto juga Senin kemarin itu menggeruduk kantor KPK. Apakah ini upaya untuk mengintimidasi KPK? Apakah ini upaya untuk melawan KPK? Dan saya bingung teman-teman, seorang tersangka itu dibela habis-habisan oleh pendukungnya. Ya ini kan maksudnya
biarkan dulu KPK bekerja, biarkan dulu KPK membuktikan bahwa Hasto benar-benar tersangka. Tapi ex mantan penyidik KPK ini sangat-sangat meyakini bahwa Hasto memang tersangka dan KPK sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Selain itu, Novel Baswedan ternyata juga sudah mengungkapkan hal ini bahwa ketika tahun 2020 Hasto seharusnya sudah menjadi tersangka, teman-teman. Tapi ketika itu ya balik lagi, pimpinan-pimpinan KPK masih mungkin tumpul kali ya di bawah pimpinan Firly, teman-teman. Makanya waktu itu disarankan agar tangkap dulu Harun Masiku, habis itu tersangkakan Hasto. Wah, ini drama-drama Harun Masiku ini semakin menarik, teman-teman. Karena ya balik lagi ya, ini kita selalu kilas balik ya. Karena Harun Masiku ini bukan siapa-siapa, bukan konglomerat, bukan pejabat tinggi, bukan orang kaya. Kok bisa sembunyi selama itu? Kok bisa hidup selama itu? Siapa yang membiayai, teman-teman? Dan di mana dia tinggal? Karena kalau kata mantan penyidik KPK ya tidak mungkin koruptor ini tinggal di gorong-gorong, tinggal di kolong jembatan. Ya minimal apartemen mewah, penthouse, ya kan? Rumah-rumah mewah. Ya mungkin aktivitas masyarakat tidak terlalu banyak. Orang pada cuek-cuek. Dan ya mungkin saling tidak memperhatikan satu sama lain. Ya ini kan nggak mungkin gitu seorang yang biasa-biasa aja bisa hidup selama bertahun-tahun tanpa punya pekerjaan. Ataukah mungkin dia sudah punya pekerjaan, teman-teman? Waduh. Aduh, apakah dia ini agak dark sih, tapi ya udahlah teman-teman ya, biarkan kasus ini berjalan karena kabarnya Hasto dan pihak pengacara Hasto juga sedang mempersiapkan pra peradilan. Tapi ya KPK balik lagi, KPK meyakini dan optimis bahwa dia akan menang pra peradilan. Dan KPK optimis bukti-bukti yang dipegang, bukti yang kuat dan cukup untuk melanjutkan penyidikan terhadap Hasto dan mengungkap kasus Harun Masiku. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.